never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. 너무 많이 튄 거죠. 이제 간격은 석점 차로 좁혀집니다. Megawati dan Bukilic sama-sama memiliki posisi ideal sebagai opposite hitter. Namun Red Sparks memutuskan merekrut Bukilic sebagai pemain baru di musim ini, menggantikan Giovanna Milana yang jadi tandem sehati Megawati musim lalu. Saya ingin melihat bagaimana Bukilic dan Mega bisa bermain berdampingan, diucap Kang Sung Hyong seperti dikutip dari Sports Han. Dalam volley, opposite hitter punya tugas yang lebih difokuskan pada serangan. Sedangkan outside hitter, selain menyerang, mereka juga punya tanggung jawab untuk melakukan retrieve alias sebagai penerima bola pertama. Bila teknik penerimaan bola mereka tidak baik, tentu mereka akan diincar. Peran itu yang kemudian coba dijalani Bukilic sejak bergabung dengan Red Sparks. Setelah melihat penampilan Bukilic di Kovo Cup, Kang Sung Hyong menilai bahwa Bukilic termasuk sosok yang jenius. Bukilic bisa menjalani peran sebagai penerima dengan baik. Dalam laga lawan GS Chalters, Bukilic mencatat 44,44% dalam persentase penerimaan yang terbilang efisien. Di laga itu, Bukilic jadi sasaran tembak pemain-pemain GS Chalters. Karena itulah, ketika akhirnya Red Sparks bisa memenangkan pertandingan, pelatih GS Chalters Lee Yang Taek memberikan pujian. Bukilic bisa bertahan lebih dari yang diperkirakan. Serangan kami tidak berjalan sesuai rencana, ujar Yang Taek. Namun pada akhirnya Bukilic masih perlu adaptasi. Di babak final, Hillstate berhasil mengalahkan Bukilic, Megawati, dan kawan-kawan dengan skor 3-1. Pelatih Hillstate Kang Sung Hyong mengaku sempat penasaran terhadap Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic yang berada di Red Sparks musim ini. Megawati Hangestri dan kawan-kawan mengantarkan Red Sparks menjadi runner-up turnamen Kovo Cup setelah ditumbangkan oleh Suwon Hyundai ENC Hillstate di partai final. Namun yang menarik perhatian kali ini ialah pernyataan pelatih Ko Hye-jin yang menyebut jika ada satu pemain muda yang bisa saja menggantikan peran Megawati Hangestri di Red Sparks. Seperti diketahui, Megawati Hangestri baru saja membawa Red Sparks menjadi runner-up Kovo Cup setelah dikalahkan Suwon Hyundai ENC Hillstate dalam laga final. Pada laga yang dihelat di Tongyeong Gymnasium, Minggu siang, 6 Oktober 2024, Red Sparks tak mampu membendung ketangguhan Suwon Hyundai ENC Hillstate. Tim besutan pelatih Korea Selatan Ko Hye-jin pada akhirnya harus mengakui keunggulan juara bertahan Felix dengan skor 3-1. Megawati Hangestri keluar sebagai top skor saat Red Sparks kalah dari Suwon Hyundai ENC Hillstate dengan perolehan 17 poin, sama dengan kompatriotnya yakni Vanja Bukilic. Sebelumnya, Megawati Hangestri tampil cukup impresif di semifinal ketika Red Sparks menumbangkan perlawanan tim favorit GS Chalters Seoul Kicks. Megawati Hangestri sukses menyumbangkan 21 poin dengan tingkat serangan sukses mencapai 44%. Tak heran, Megatron keluar sebagai MVP di laga itu. Meski gagal bawa Red Sparks juara Kovo Cup 2024, namun tua Megawati Hangestri diharapkan kembali berlanjut saat timnya tampil di Felix 2024-2025. Hal ini tidak terlepas dari penampilan apik Megawati Hangestri di musim lalu yang sukses menjadikan Red Sparks sebagai peringkat ketiga Liga Korea. Padahal, ketika itu kiprah Red Sparks diragukan lantaran sempat terseok-seok di awal musim, bahkan menempati peringkat 2 terbawah. Kini dengan rekan duetnya yang baru yaitu Vanja Bukilic dan Pyo Sung-ju, Megawati Hangestri diharapkan bisa kembali mengangkat prestasi Red Sparks musim ini. Pelatih Ko Hye-jin angkat bicara terkait performa anak asuhnya yang mampu mencapai final Kovo Cup dan mengakhiri turnamen sebagai runner-up. Satu persatu Ko Hye-jin menyoroti penampilan para pemainnya di laga semifinal Kovo Cup lalu. Megawati Hangestri pun termasuk yang dia amati performanya. Menurut Ko Hye-jin, ada satu pemain muda Korea Selatan yang penampilannya cukup luar biasa hingga bisa saja mengancam supremasi Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic sebagai starter di Red Sparks. Adalah Lee Seung-woo yang kerap dimainkan oleh Ko Hye-jin ketika Red Sparks sedang dalam keadaan tertinggal. Perannya kini tidak bisa dianggap sebelah mata. Tampil di set keempat, Lee Seung-woo mencatatkan 7 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 80% serta 2 kali servis AC dan sekali blok sukses. Atlet voli putri Indonesia Megawati Hangestri kembali mendapat sorotan dalam comeback-nya ke kompetisi Korea musim ini. Final yang berlangsung pada Minggu, 6 Oktober 2024, mempertemukan dua tim besar, Red Sparks dan Hyundai Hillstate.
Hyundai berhasil keluar sebagai juara setelah menang 3-1 dalam pertandingan yang berlangsung sengit di Tongyeong Gymnasium. Kelelahan yang dialami para pemain kunci Red Sparks menjadi salah satu alasan mereka gagal membawa pulang trofi. Sebelum laga final, Red Sparks sudah lebih dulu melewati pertandingan berat di semifinal. Mereka harus bermain hingga 5 set untuk mengalahkan GS Chalters. Laga yang menguras tenaga itu ternyata berdampak pada kondisi fisik trio andalan mereka yang tidak dalam performa puncak saat menghadapi Hyundai Hillstatte. Pada set pertama, Red Sparks sebenarnya mampu memberikan perlawanan. Pertandingan dibuka dengan spike dari Megawati Hangestri yang langsung dibalas oleh Moma Basoko dari Hyundai. Hyundai sempat unggul 7-3, namun Red Sparks mampu mengejar hingga skor menjadi November 13 setelah spike Wipawe melebar. Permainan Red Sparks semakin membaik setelah Shin Eun-ji dimasukkan untuk menambah daya gedor. Mereka bahkan mampu menyamakan kedudukan menjadi 14-14 setelah spike Hyundai melebar. Red Sparks sempat mengejar dengan 3 poin beruntun, membuat skor menjadi 14-17. Namun, setelah itu, mereka kehilangan ritme permainan dan akhirnya menyerah dengan skor telak 15-25 di set kedua. Di set ketiga, Hyundai kembali mendominasi. Meski Red Sparks sempat memberikan perlawanan, meski Hyundai Hillstatte terlalu kuat. Dengan permainan yang lebih solid dan meminimalkan kesalahan, Hyundai berhasil menggandakan keunggulan setelah menang 25-14 di set ketiga. Kelelahan fisik tampak sangat mempengaruhi performa trio Megawati, Panja Bukilic, dan Pyo Sung-ju, yang biasanya menjadi andalan Red Sparks dalam menyerang dan bertahan. Dalam kondisi prima, ketiganya dikenal sebagai pemain yang bisa mengubah pertandingan. Namun, kali ini mereka tampak kehabisan tenaga setelah laga berat di semifinal. Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks harus mengakui keunggulan Hyundai Hillstatte di final KOFO Cup 2024. Kelelahan tampaknya menjadi faktor kunci kegagalan Red Sparks meraih gelar juara, khususnya bagi trio MVP mereka, yakni Megawati Hangestri Pertiwi, Panja Bukilic, dan Pyo Sung-ju. Pertandingan babak final KOFO Cup 2024 antara Red Sparks versus Hyundai Hillstatte berlangsung pada Minggu, 6 Oktober 2024, siang waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Megawati Hangestri dan kawan-kawan harus puas keluar sebagai runner-up usai dikalahkan oleh sang jawara bertahan Liga Voli Korea Selatan dengan skor 1-3. Pada set pertama, Red Sparks sempat tertinggal di awal-awal pertandingan. Namun anak asuh Ko Hye-jin itu tak gentar dan malah semakin tancap gas untuk membalikan kedudukan. Segala usaha pun berbuah manis, apalagi berkat kerja sama ciamik antara Megawati Hangestri dengan Panja Bukilic. Bahkan serangan Megatron belum mampu bisa diblok oleh pemain Hillstatte. Bermain solid dan menunjukkan kekompakan akhirnya membuat Red Force memenangkan set pertama dengan skor ketat 25-23. Sayangnya, dominasi tak bisa dilanjutkan pada set kedua, di mana Pyo Sung-ju dan kawan-kawan malah goyah sehingga tertinggal jauh dari Hillstatte yang mencoba menyamakan kedudukan. Laetitia Moma Basoko yang tampil ngotot kemudian berhasil menyamakan kedudukan 1-1 usai menang 25-15 dari Red Sparks di set kedua. Pada set ketiga, Red Sparks kembali mendapatkan perlawanan ketat dari Hillstatte yang tampil on fire dan mulai memperbaiki kesalahan di set sebelumnya. Serangan dari anak asuh Ko Hye-jin nampaknya sudah mulai terbaca oleh lawan. Buktinya beberapa kali pemain lawan mampu memblok serangan dari Megawati Hangestri. Alhasil Red Sparks tertikung dan kembali menelan kekalahan dari Hillstatte lewat skor ketat 14-25 pada set ketiga. Berlanjut pada set keempat, peluang Red Sparks untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pun semakin kecil karena lawannya mendominasi jalannya pertandingan. Sempat mencoba mengejar, namun nyatanya pihak lawan sulit dibendung hingga akhirnya Hillstatte meraih kemenangan 25-18 atas Red Sparks. Pertandingan akhirnya usai dengan Red Sparks harus puas keluar sebagai runner-up dengan skor 1-3. Hyundai Hillstatte kemudian resmi dinobatkan sebagai juara di turnamen pramusim KOFO Cup 2024. Selanjutnya Megawati Hangestri bersama skuad Red Sparks akan mempersiapkan diri untuk tampil di V-League 2024-25 pada 19 Oktober 2024 mendatang. Hasil KOFO Cup 2024, di mana Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri dan kawan-kawan kalah dari Hyundai Hillstatte yang keluar sebagai juara dalam laga yang berlangsung ketat. Kemenangan yang diraihnya bersama Red Sparks saat berhadapan dengan GS Chalters pada Februari 2024 menjadi salah satu momen yang tak terlupakan bagi para penggemar. Kala itu, pertandingan yang digelar di Jangchung Arena menyuguhkan aksi jual beli serangan yang intens dari kedua tim. Hari itu, suasana Jangchung Arena terasa mendebarkan sejak peluit pertandingan dibunyikan. Kedua tim memperlihatkan kekuatan mereka, dengan serangan demi serangan yang tiada henti. Fokus utama tertuju pada dua pemain asing yang menjadi andalan tim masing-masing, yaitu Giselle Silva dari GS Chalters dan Megawati Hangestri dari Red Sparks. Pertarungan spike antara keduanya terus berlangsung panas, bahkan menimbulkan beberapa insiden.
Salah satu momen dramatis terjadi ketika spike keras Giselle Silva di akhir set kedua menghantam wajah pemain Red Sparks, Park Eun-ji. Saat itu, Giselle mendapatkan umpan matang dari setternya, lalu tanpa ragu ia menghantam bola dengan kekuatan penuh. Sayangnya, arah spike yang tak terduga itu mengenai wajah Park Eun-ji yang sedang berusaha memblok serangan. Park Eun-ji terjatuh dan langsung mendapatkan perawatan medis. Menyadari dampak serangannya, Giselle Silva segera mendekati Park Eun-ji dan meminta maaf. Namun, insiden tersebut tidak menghentikan ketegangan di lapangan. Sebelum set kedua berakhir, giliran Megawati Hangestri yang melancarkan spike keras, tepat saat skor menunjukkan 23-24 untuk keunggulan Red Sparks. Dengan umpan ciamik dari setternya, Yeom Hyeseon, Megatron, julukan Megawati, melepaskan spike yang tak bisa dihadang oleh blok lawan. Spike tersebut langsung mengenai wajah pemain GS Chalters, Kwon Min-ji, yang terpaksa jatuh tersungkur di lapangan. Suasana di arena pun hening sejenak setelah insiden tersebut, namun Megawati menunjukkan sportivitas dengan memberikan gestur permintaan maaf kepada Kwon Min-ji. Meski demikian, spike itu menutup set kedua dengan skor 23-25 untuk kemenangan Red Sparks. Pertandingan akhirnya dimenangkan Red Sparks dengan skor akhir 3-0, dan Megawati berhasil menyumbangkan 21 poin dalam pertandingan tersebut. Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan dunia voli, terutama setelah tampil gemilang bersama Daejeon Red Sparks di Valley Korea Selatan. Red Sparks melangkah maju ke babak final dan menantikan lawan antara IBK Altos melawan Hyundai ENC Hillstate yang baru bertanding sore nanti. Hasil ini pun mendekatkan Red Sparks ke trofi pramusim terakhir mereka musim ini. Menariknya, jika Megawati Hangestri mendapatkan juara sekaligus jadi MVP, maka KOFO Cup 2024 bisa meraih trofi kelimanya selama 2024. Megawati Hangestri sudah mendapatkan berbagai prestasi seperti juara Fan Volleyball 2024, Proliga 2024, Taichung Formosa Cup 2024, dan PON Aceh Sumut 2024. Jalannya pertandingan, pada set pertama Red Sparks mendominasi permainan bahkan sempat unggul 17-12 dari GS Chalters. Sayangnya, GS Chalters justru menyamakan kedudukan 22-22. Red Sparks pun hasil melepas set pertama atas keunggulan GS Chalters 23-25. Masuk set kedua, Red Sparks unggul terlebih dahulu dan unggul 11-7 dan terus unggul sampai 20-12. GS Chalters sempat memberi tekanan sampai akhirnya Red Sparks menang 25-20. Set ketiga, Red Sparks kembali unggul lebih dahulu dengan skor 11-6. Bukannya mempertahankan keunggulan, GS Chalters malah menyamakan kedudukan 14-14. Beruntung, Megawati Hangestri kembali membawa keunggulan 21-17. Namun keberuntungan tersebut berhenti dan kalah 22-25. Skor sementara 1-2 memaksa Red Sparks bekerja lebih keras lagi. Set keempat diawali dengan keunggulan jauh Red Sparks 7-2. Keunggulan tersebut terus bertahan sampai 21-15. Set keempat pun menjadi milik Red Sparks sepenuhnya dengan 25-17. Memaksa ke set kelima, Red Sparks unggul dengan memanfaatkan kesalahan individu GS Chalters. Megawati Hangestri pun menjadi kunci kemenangan dengan mencatatkan poin kemenangan 15-10. Pertandingan pun berakhir dengan skor 3-2 atas kemenangan Red Sparks. Atas hasil tersebut Red Sparks berhak melaju ke babak final yang akan berlangsung pada Minggu, 6 Oktober 2024. Red Sparks pun menantikan lawan antara GS Chalters dan Hyundai ENC Hillstate yang akan bertanding pukul 14 waktu Indonesia Barat. Red Sparks berhasil menaklukkan GS Chalters pada babak semifinal KOFO Cup 2024. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Red Sparks atas skor akhir 3-2 pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Pyo Sung-ju yang kini bermain satu tim bersama Megawati di Red Sparks untuk Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025. Pyo Sung-ju merupakan rekrutan baru Red Sparks di musim ini, begitu juga Megawati yang sejatinya direkrut kembali. Pada musim lalu, pevoli berusia 32 tahun itu merupakan rival dari Megawati dengan membela IBK Altos. Tapi kini, kombinasi kedua pemain itu menjadi senjata baru bagi Red Sparks. Buktinya, Pyo Sung-ju dan Megawati sukses memastikan Red Sparks melangkah ke babak semifinal KOFO Cup 2024. Kepastian itu didapat setelah mereka berhasil meraih 2 kemenangan di babak grup B, yakni kalahkan IBK Altos dan Pink Speeders. Pyo Sung-ju yang kini bermain untuk Red Sparks memberikan pandangannya tentang Megawati. Menurutnya, pevoli asal Indonesia itu adalah pemain yang sangat sulit dihentikan. Kembalinya pevoli Indonesia, Megawati Hangestri ke Liga Voli Korea Selatan disambut baik oleh seluruh pemain Red Sparks.
Termasuk diantaranya adalah pevoli putri veteran Korea Selatan, Hyo Sung-ju yang ternyata dulu merupakan lawan Megawati pada musim lalu. Red Sparks kalah dan gagal meraih poin saat melakoni laga terakhir babak penyisihan grup B KOFO Cup 2024. Mereka dikalahkan tim asal Jepang, Aranmare Yamagata, pada laga yang digelar di Tongyong Gymnasium, Korea Selatan, Jumat, 4 Oktober 2024. Pelatih Ko Hye-jin hampir sepanjang laga memberikan kesempatan terhadap pemain cadangan. Tercatat hanya 3 pemain inti yang sempat diturunkan pada laga kali ini, yakni Megawati Hangestri Pertiwi, Park Eun-jin, dan Yeom Hye-seon. Megawati hanya dimainkan pada akhir set pertama dan kedua, serta diturunkan lagi pada pertengahan set ketiga membantu dengan mencetak 1 poin. Outside hitter Red Sparks, Lee Seon-woo yang berhasil mencatatkan poin terbanyak pada laga ini dengan torehan 20 angka. Namun, Red Sparks tetap tak terhindarkan dari kekalahan dengan skor 1-3. Hasil tersebut membuat Red Sparks mengakhiri babak penyisihan grup dengan torehan 4 poin dengan rasio set 7 kemenangan berbanding 7 kekalahan. Catatan itu membuat posisi Red Sparks pada posisi pertama akan tergusur setelah laga Hwaseong IBK Altos versus Incheon Haeunkook Live Pink Speeders. Pasalnya kedua tim tersebut sama-sama telah menorehkan 5 set kemenangan, artinya akan melampaui rasio set jumlah yang diraih Red Sparks dan pemenangnya akan keluar sebagai juara grup. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin tak masalah anak asuhnya lolos ke semifinal dengan status runner-up. Semua pemain melakukan pekerjaan yang bagus di babak penyisihan grup. Kami harus menciptakan atmosfer tim untuk babak semifinal, kata Ko Hye-jin seusai laga. Babak semifinal adalah satu pertandingan. Saya harap konsentrasi yang kami inginkan dan hal-hal baik yang kami lakukan dalam latihan akan keluar. Akan ada banyak penggemar Jungkwanjang di sana. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan permainan yang bagus untuk mereka, ujar Ko. Pada semifinal, Red Sparks akan berhadapan dengan juara grup A yakni GS Chalters Seoul Kicks. Tahun ini, GS Chalters dianggap sebagai tim yang tidak diunggulkan, namun mereka justru menjadi satu-satunya tim yang berhasil menyapu bersih 3 laga pada KOFO Cup 2024. Mereka juga merupakan 2 kali juara bertahan usai merengkuh gelar KOFO Cup pada tahun 2022 dan 2023. Saya tidak pernah berpikir seperti GS Chalters tim yang tidak diunggulkan. Namun mereka adalah tim yang patut diperhitungkan karena mereka memiliki pemain-pemain hebat, ucap Ko Hye-jin. Tim bola voli, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks hampir dipastikan akan sulit untuk mengamankan posisi juara grup pada KOFO Cup 2024. Red Sparks kandas pada laga terakhir dengan menurunkan skuad pelapis ketika bersua tim asal Jepang, Aranmare Yamagata. Tampil di Tongyong Gymnasium, Korea Selatan, Jumat, 4 Oktober 2024, Park Hye-min dan kawan-kawan kalah dengan skor 1-3. Red Sparks yang sudah memastikan tiket ke babak semifinal melakukan rotasi sepenuhnya pada laga terakhir fase grup B. Kim Chena mengisi posisi setter, Choi Hyo-seo sebagai libero, Lee Jisoo sebagai middle blocker dan 3 speaker diisi Park Hye-min, Lee Seon-woo, dan Shin Eun-ji. Sebelum laga, pelatih Ko Hye-jin mengatakan harus menjaga kondisi fisik 2 pemain asingnya setelah pada 2 pertandingan terakhir selalu tampil 5 set penuh. Sementara Aranmare Yamagata tetap menurunkan skuad terbaik, termasuk 2 speaker mereka yakni Alexandra Bitsenko, Donpon Shinho, dan Yuri Kimura. Kedua tim sempat berbagi angka pada skor 6-6, tetapi 2 serangan error dari Shin Eun-ji dan Lee Seon-woo membuat Red Sparks harus tertinggal 2 poin pada technical timeout pertama. Setelah jeda, Red Sparks justru makin tertinggal menjadi 5 angka pada skor Juni 11 hingga Agustus 13. Posisi blok Red Sparks sempat solid dan berhasil memangkas skor menjadi November 13, tetapi Aranmare kembali menjauh untuk memimpin 16-12 pada technical timeout kedua. Red Sparks makin tertinggal pada skor 13-18, pelatih Ko Hye-jin mulai memasukkan 2 pemain inti yakni Megawati dan setter, Yeom Hye-seon. Setelah beberapa percobaan yang belum berhasil, Megawati mencetak poin pertamanya dengan tip ball untuk membantu memangkas ketertinggalan Red Sparks pada skor 16-21. Namun, Megawati kembali ditarik keluar untuk digantikan lagi oleh Shin Eun-ji pada posisi oposite. Upaya bangkit pada set pertama tak berhasil bagi Red Sparks setelah banyaknya error dalam servis, retrieve, hingga atak. Pada set kedua, Red Sparks mengambil momentum usai berhasil mencetak 4 poin beruntun untuk membuka keunggulan. Keunggulan Red Sparks bertahan hingga technical timeout pertama dengan skor 8-5. Namun, Aranmare dengan kekuatan 2 pemain asingnya berhasil menyamakan skor pada Oktober 10 dan bahkan mampu berbalik unggul pada skor 13-12 hingga 14-13. Red Sparks kemudian memperkokoh kekuatan blok yang akhirnya berhasil membalikan keadaan untuk unggul 3 poin pada skor 20-17.
Saat masih memimpin 22-19, Megawati kembali dimainkan bersama Park Eun-jin. Keberadaan mereka mampu mengantarkan skor berimbang 1-1 usai satu spike keras Mega lebih dulu menghasilkan poin karena net fault pemain lawan. Memasuki set ketiga, Red Sparks sebenarnya memulai laga dengan baik usai mampu memimpin hingga technical timeout pertama dengan skor 8-4. Namun, Aranmar mampu membalikan skor lagi hingga unggul 3 poin yang membuat pelatih Ko Hye-jin menurunkan dua pemain inti yakni Megawati dan Park Eun-jin. Upaya menyamakan skor belum berhasil usai spike Megawati keluar dan membuat Aranmar unggul 16-14 pada technical timeout kedua. Setelah itu, Red Sparks harus kembali tertinggal 4 angka pada skor 15-19 dan menarik keluar pemain inti termasuk Megawati. Park Hye-min yang kali ini tampil cukup menonjol. Kedudukan berhasil disamakan menjadi 20-20 lewat satu spike keras dari Lee Seon-woo. Tetapi, Red Sparks kembali harus menyerah pada set ketiga. Pada set ketiga, Red Sparks bahkan harus tertinggal jauh dengan skor 3-9. Mereka sempat menyamakan kedudukan menjadi 13-13. Rotasi kembali dilakukan dengan memberikan menit bermain untuk An Yerim dan Kwak Seon-ok. Red Sparks yang sempat tertinggal lagi pada 13-15 justru mampu membalikan keadaan menjadi 16-15 berkat kecerdikan An Yerim di depan net. Red Sparks masih memimpin dengan skor 19-17, tetapi lawan dengan mudah berhasil mencetak 5 poin beruntun untuk balik memimpin hingga laga berakhir. Pada laga ini, hanya 3 pemain inti Red Sparks yang sempat bermain walau sebentar yakni Eum Hee-seon, Park Eun-jin, dan Megawati Hangestri Pertiwi. Tim bola voli Korea Selatan, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, tak berhasil menyapu bersih babak fase grup KOFO Cup 2024. Pada pertandingan Rabu, 2 Oktober 2024, Victoria dan Chak dari BK Altos berhasil menambah 33 poin, membawa totalnya menjadi 64 poin dan menempati posisi kedua dalam daftar pencetak poin terbanyak. Di puncak klasemen sementara, Giselle Silva dari GS Chalters memimpin dengan 72 poin. Di sisi lain, Vanja Bukilic dari Red Sparks tampil gemilang dalam kemenangan comeback timnya melawan Pink Speeders dengan skor 3-2. Bukilic mencatatkan 33 poin, menjadikannya peringkat ketiga sementara dengan 63 poin. Rekan satu timnya, Megawati Hangestri kurang mendapatkan umpan efektif dari setter tim, hanya berhasil mencetak 14 poin dalam pertandingan tersebut, sehingga menempati peringkat ke-12 dengan 36 poin. Meski performa Megawati di KOFO Cup kali ini tidak sebaik Vanja Bukilic, kontribusi Megawati di musim lalu sangat signifikan. Pada musim 2023-2024, Megawati memainkan peran penting dalam membawa Red Sparks ke babak playoff untuk pertama kalinya sejak 2016 dan lolos ke semifinal KOFO Cup, sebuah pencapaian besar bagi tim. Pengalaman dan kontribusi Megawati di lapangan, meskipun tidak selalu mencolok dalam hal jumlah poin, tetap sangat berharga bagi Red Sparks. Sementara Bukilic bersaing di papan atas pencetak poin, Megawati tetap menjadi salah satu pemain kunci yang diandalkan oleh tim Red Sparks untuk musim 2024-2025. Kompetisi KOFO Cup 2024 semakin menarik dengan persaingan ketat di daftar top skor, termasuk performa para pemain bintang seperti Megawati Hangestri. Jungkwanjang Red Sparks memberi janji setelah awalan positif di KOFO Cup 2024. Tergabung dengan dua tim kandidat juara, Red Sparks nyatanya mampu mencuri kemenangan meski harus melalui pertarungan yang jauh dari kata mudah. Setelah Hwaseong IBK Altos yang dibuat merana, giliran langganan final Incheon Haeunkook Live Pink Speeders yang dibuat merana dalam drama 5 babak. Satu kekuatan Red Sparks yang menjadi sorotan adalah serangan. Menurut statistik di laman resmi Federasi Bola Voli Korea, Red Sparks menjadi tim kedua dengan rasio serangan sukses tertinggi di KOFO Cup 2024 sejauh ini. Red Sparks mencetak 133 poin dari atak dengan rasio 40,30%, tertinggi kedua setelah GS Chalters Soul Kicks 41,63%. Poros serangan Red Sparks memang menarik karena memuat dua oposita asing yaitu Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic. Kombinasi Mega dan Bukilic tidak lazim karena ekspektasi tinggi terhadap pemain asing serta fakta posisi keduanya tumpang tindih. Apalagi keduanya merupakan pencetak poin terbanyak bagi klub masing-masing musim lalu. Sementara Megawati merupakan pencetak poin terbanyak bagi Red Sparks, Bukilic menjadi top skor di skuad Gimcheon Korea Expressway High Pass. Setelah Mega lebih dahulu dipertahankan, Ko Hye-jin awalnya digadang-gadang akan mencari outside hitter baru untuk menggantikan Giovanna Milana dalam draft pemain asing non-Asia. Memasangkan dua oposita asing membuat pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, dikelilingi tanda tanya. Namun, manuver tidak biasa ini bisa menjadi mahakarya di Liga Voli Korea. Ko Hye-jin menegaskan dirinya sudah punya gambaran. Dalam pertandingan di KOFO Cup 2024, Megawati akhirnya tetap menjadi oposite sedangkan Bukilic ditempatkan di posisi outside hitter.
Namun, Ko Hye-jin lagi-lagi keluar dari pakem karena membagi peran tidak berdasarkan pada kemampuan Lee Chae-fei yang mana menjadi salah satu kualitas yang diharapkan dari seorang Oh. Sebagian besar orang melihat siapa yang lebih baik dalam Lee Chae-fei, ucap Ko Hye-jin, dilansir dari Sports Chosun. Akan tetapi, saya melihat pemain mana yang lebih baik dalam memukul bola dari sisi kiri. Saya lebih menyukai Bookie Lee di posisi kiri, jadi saya memutuskan untuk memasangnya sebagai seorang outside hitter. Penerimaan bolanya juga tidak buruk, kata Ko Hye-jin. Media Korea, Sport Seoul, menulis keputusan Red Sparks untuk memilih Bookie Lee sebagai sebuah langkah dewa, setelah keuntungan dalam serangan menutupi kekhawatiran dalam Lee Chae-fei.